Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi adik-adik. Untuk mendapatkan keberkahan pada pertemuan kali ini, sama-sama terlebih dahulu sebelum kita mulai pelajaran kita, berdoa meminta kepada Allah mudah-mudahan pertemuan pada kesempatan kali ini mendapatkan berkah dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidna ilman warzuqna fahma. Amin ya rabbal alamin. Itu selanjutnya coba absen dulu. Nadia Maulida Risma, Prilia Permata Dewi, Unggul Setiaji, Lutfi Anju, Fafira Syakila Naura, Dewi Ristiani, Hanifah Soraya, Daisha Aprilia Mustika, Muhammad Afif Setiabudi, Ubaidillah Hadi Pranata, Rizky Amelia, Muhammad Rafif Farqah. Baik, alhamdulillah adik-adik pada kesempatan kali ini bisa hadir semua. Jadi nanti sama-sama pada kesempatan yang baik ini, kenapa Bapak mengatakan kesempatan yang baik? Karena pada saat ini kelas kita bisa hadir semua untuk mengikuti pelajaran Bapak. Baik adik-adik, pada kesempatan kali ini Bapak ingin melanjutkan pelajaran tentang sejarah kebudayaan Islam. Jadi pada pertemuan minggu kemarin kita sudah mempelajari bagaimana kondisi masyarakat Arab sebelum Islam datang. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan yaitu tentang sejarah kelahiran Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Adik-adik mungkin hampir semua adik-adik tahu bahwasannya Nabi kita adalah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Namun tidak sedikit atau tidak banyak yang hafal tentang sejarah kelahiran Nabi kita, yakni Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka dari itu pada kesempatan kali ini Bapak akan menyampaikan sejarah tentang kelahiran Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Adik-adik, Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu terlahir dari seorang pasangan yang bernama Abdullah dan Aminah. Abdullah adalah putra dari Abdul Muthalib bin Hashim bin Abdi Manaf bin Qusay bin Kilab dan seterusnya. Nah, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam ini dilahirkan ke dunia itu tepatnya pada hari Senin tanggal 12 Rabiul Awal dan bertepatan dengan tahun gajah atau tahun 571 Masehi.
Kenapa tahun kelahiran Nabi Muhammad SAW dinamakan dengan tahun gajah? Karena pada saat menjelang kelahiran Nabi Muhammad SAW terjadi penyerangan Ka'bah yang dipimpin oleh seorang gubernur yang bernama Abraha. Kemudian Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam lahir pada saat itu. Makanya tahun kelahiran Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dinamakan dengan tahun gajah. Sampai di sini paham adik-adik? Paham. Baik, selanjutnya di umur 4 tahun, ada yang mengatakan di umur 6 tahun Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam itu ditinggal wafat oleh ibunya. Setelah ditinggal wafat oleh ibunya, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam itu diasuh oleh pamannya, yakni paman Abu Thalib. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam muda itu sangat disayang oleh pamannya Abu Thalib, sehingga kemanapun Abu Thalib pergi, Nabi Muhammad selalu diajak. Kemudian Nabi Muhammad ketika berusia 25 tahun itu Nabi Muhammad berdagang, pergi untuk berdagang. Kemana berdagangnya? Nanti silakan itu untuk PR adik-adik, silakan nanti dicari kemana sih Nabi Muhammad SAW itu berdagang. Kemudian di umur 25 tahun juga Nabi Muhammad SAW itu menikah. Menikahnya dengan siapa? Dengan pujaan hatinya yang sudah ditentukan hatinya oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kekasihnya, yakni Nabi Muhammad SAW yang bernama siapa adik-adik? Masa nggak ada yang tahu? Siti Khadijah. Namanya Siti Khadijah. Baik, singkat cerita adik-adik. Jadi Nabi Muhammad di umur 25 tahun itu menikah dengan Siti Khadijah. Perkawinannya dengan Siti Khadijah itu dikaruniai 6 anak. Ya, kemudian singkat cerita Nabi Muhammad SAW itu di umur 40 tahun atau genap 40 tahun Nabi Muhammad itu diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi rasul, menjadi anbiya. Inilah singkat cerita dari biografi Nabi Muhammad SAW. Baik, selanjutnya adik-adik, Bapak ingin mengasih tugas untuk kalian. Silakan kalian semua buat kelompok. Nah, ini ada 15 anak. Kalian silakan buat 3 kelompok dari 5 anak per kelompok, ya. Jadi masing-masing kelompok nanti silakan yang pertama tugasnya untuk mencari syair yang menerangkan tentang biografi Nabi Muhammad SAW. Bebas mau cari dari manapun, dari referensi dari manapun silahkan. Kemudian nanti adik-adik semua juga membuat ringkasan singkat tentang sejarah kelahiran Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan tugas ini Bapak minta untuk dikumpulkan minggu depan, dan silakan kalian untuk mempresentasikan tugas kalian yang sudah Bapak berikan, yang sudah Bapak amanahkan kepada kalian. Paham ya? Baik adik-adik, mengingat waktu,
eh, silahkan kalian untuk memperkaya tentang ilmu sejarah. Kalian boleh mencari buku-buku referensi tentang sejarah kelahiran Nabi Muhammad SAW atau kitab-kitab yang menerangkan tentang sejarah kelahiran Nabi Muhammad SAW. Oke adik-adik, sebelum Bapak tutup pertemuan kita pada kesempatan hari ini, apakah adik-adik apa yang disampaikan oleh Bapak tadi dari awal sampai akhir ada yang kurang jelas tentang sejarah kelahiran Nabi Muhammad SAW? Berarti sudah jelas semua ya. Nah, jadi alhamdulillah kalau sudah jelas, silakan sekali lagi persiapkan tugas kalian untuk minggu depan, yakni untuk presentasi tentang sejarah kelahiran Nabi Muhammad SAW. Baik adik-adik yang Bapak banggakan, mungkin pertemuan kali ini Bapak cukupkan sampai itu. Besok kita lanjutkan lagi di pertemuan minggu yang akan datang. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.